Dan karya terbarunya Ruang Doa nih. Iya, terima kasih loh. Kalian selalu datang setiap peluncuran buku, mudah-mudahan nggak bosen ya. Bu, mungkin ini kan berbeda Bu dari buku Ibu yang sebelumnya nih. Isinya kan kenapa sih diberi judul Ruang Doa nih? Karena buku ini isinya ya tentang buku ini sendiri adalah ruang doa bagi saya. Ruang doa, perjalanan spiritual dan perjalanan perjuangan, boleh dikatakan demikian, yang alhamdulillah selalu diteguhkan, dikuatkan karena menempatkannya di ruang doa, gitulah kira-kira. Jadi setiap situasi dituangkan dalam bentuk buku di buku Ruang Doa ini. Di ruang ini ada beberapa peristiwa penting yang menurut saya cara menyikapinya dengan doa lah. Jadi nggak ada marah, nggak ada kesel gitu. Jadi ya udah tuangkan ke dalam doa, kita ikhtiar, hasil akhir itu Allah yang menentukan, Tuhan yang memutuskan. Berapa lama Bu prosesnya, dari tahun berapa? Ini sebenarnya inget gak waktu umroh tahun lalu terus haji, ya itu aja. Karena kan kadang-kadang dalam kondisi yang mumet banget lah ya, kerja segala macam. Tapi biasanya saya selingi dengan membaca Quran begitu. Nah, baca Quran saya itu ada lama karena saya harus baca terjemahannya. Karena saya bukan jurusan sastra Arab, saya gak ngerti bahasa Arab. Jadi saya merasa bahwa saya harus baca terjemahannya. Nah, di terjemahannya itu saya ngerasa bahwa ada peristiwa-peristiwa yang kadang membuat saya sedih, membuat saya marah, membuat saya kecewa. Pas baca di ayat itu tuh kayaknya kayak dikasih ketenangan dan cara melihat masalah itu jadi berbeda, jadi bukan masalah lagi sebenarnya. Mungkin cerita sedikit Bu, apa sih yang paling berkesan di antara yang lain dari buku? Tadi yang dibaca, yang sempat dibaca adalah perempuan yang mati di Musdalifah. Itu ketika perjalanan di Arafah, di Mina, waktu haji kemarin, bagaimana ada persoalan yang panas sangat ekstrim begitu, lalu karena tertunda haji beberapa waktu karena ada COVID, lalu orang banyak yang berhaji itu tahun kemarin khususnya dari Indonesia banyak sekali orang tua. Ada menurut saya ada hal-hal tata kelola haji kita yang harus diperbaiki begitu. Dari peristiwa itu banyak orang tua yang meninggal, lalu kemudian tapi kita kan nggak boleh marah di sana gitu ya, seolah-olah itu jadi pembenaran gitu. Di Arafah, Makkah, Musdalifah, kalau mati itu berkah, dilarang marah gitu. Nah, saya marah sebenarnya karena kok bisa kayak gini, kasihan orang tua yang haji nunggu berpuluh-puluh tahun, lalu begitu mereka juga bukan gratisan, nyari kuota juga nggak segampang pejabat dapat kuota haji begitu ya. Tapi kemudian mengalami memang umur di tangan Allah. Waktu saya marah, tetapi diingatkan di Makkah, Arafah, Musdalifah dilarang marah gitu. Jadi itu yang berkesan sekali dan saya mendoakan mereka yang meninggal di tanah suci. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada kejadian seperti tahun kemarin. Insya Allah lebih baik lagi, dan tentu saja puisi itu saya persembahkan untuk mereka yang tidak pulang ke tanah air tapi pulang ke tanah. Jadi membaca puisinya juga kan kayaknya dari hati banget kan. Kita mungkin kenal sama Ibu Rika itu kan seorang politik, seorang public figure juga, penulis, sekarang udah bisa baca puisi. Ada persiapan khusus atau gimana? Saya dari kecil udah baca puisi, Neng. Saya dari kecil tuh memang suka baca puisi. Pertama, ibu saya itu kalau orang lain membacakan dongeng pengantar tidur, nah ibu saya itu membacakan puisinya penyair lah ya. Jadi udah terbiasa. Terus waktu TK itu saya ikut lomba deklamasi, baca puisi lah ya. Tapi kalau nggak pakai teks itu dihafalkan, namanya deklamasi. Saya juara kedua dari 2 peserta. Benar, serius, pialanya gede lagi.
bener. Jadi itu bener-bener jadi seneng banget sama puisi gitu, karena itu jadi hari-hari dari kecil. Dari puisi yang Teh Rika tulis itu ada ini tentang Indonesia saat ini nggak? Sebagian justru adalah apa ya, cara pandang saya terhadap peristiwa yang ada, dari mulai masalah keputusan Mahkamah Konstitusi, kemudian cerita tentang Wiji Tukul begitu. Kalau dulu saya meledak-ledak ya, Mungkin kalau pernah baca buku puisi saya yang Sumpah Saripah atau Renungan Kloset, itu adalah buku puisi pertama saya. Lalu kedua dari Cengkeh sampai Utrecht, lalu kemudian Sumpah Saripah, terakhir yang COVID itu antologi puisi dengan Agus Nur, Cara Menikmati Kenangan dengan Baik. Yang ini memang agak beda, mungkin karena faktor umur. Jadi cara merespon peristiwa itu tidak semeledak-meledak dulu, tapi bukan berarti saya tidak memperjuangkan apa yang menjadi tugas. Ini kan orang nanya kemana aja 10 tahun bla 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 gitu ya. Sebetulnya saya bekerja dan itu bisa adalah jejak digital. Tapi cara merespon peristiwa itu melalui membaca ayat suci Al-Quran, lalu kemudian karena saya yakin setiap masalah itu sebetulnya kalau kita orang Islam yakin bahwa memecahkannya itu ada di dalam Al-Quran. Cuman dia bahasanya perumpamaan-perumpamaan. Nah, itu hal yang mungkin setiap orang cara penafsiran atau membaca Al-Quran itu beda. Tapi itu cara saya membaca Al-Quran gitu, bahwa ayat-ayat suci Al-Quran itu bagi saya adalah kekuatan untuk bisa bertahan dalam pekerjaan yang tidak mudah. Jadi boleh diceritain proses kreatif selama menyusun buku puisi ini, apa yang paling berkesan, yang mungkin peristiwa yang unik yang terjadi selama proses penyusunan? Di sini waktu perjalanan di Mekah itu ada saya sakit begitu. Di sini ada di tempat hotel saya menginap, lalu kemudian saya bertemu dengan 2 orang pembersih kamar. Orang itu saya nggak kenal, dia kasih saya air zam-zam, dia emang membersihin kamar begitu. Nah, judulnya adalah apa ya? Bentar ya, cut dulu. Nih, aku rindu lepaskan sujud bersamamu bersama jutaan warna-warni. Karena saya sakit jadi saya nggak bisa pergi di satu ruang doa aku di Al-Mu'minun. Ini surat Al-Mu'minun, pembacaan saya terhadap surat Al-Mu'minun. Terus ada 3 botol kecil zam-zam dari 2 lelaki pembersih kamar. Aku buka satu, jadi aku sehat, bismillah. Aku lupa tanya nama 2 lelaki pembersih kamar. Dia udah ngasih zam-zam, aku lupa lagi namanya. Itu jadi terus kita jadi berteman gitu, ngobrol gitu. Ketemu dengan pengalaman-pengalaman humanis juga di sana. Rika, ini nulis puisi ini jadi semacam media kontemplasi buat diri. Pasti ini ruang doa itu adalah ruang healing bagi saya. Healing ya? Iya, dan dengan perjalanan ini masuk 3 periode DPR RI berarti 15 tahun. Alhamdulillah masih ada yang percaya, masih oneng ya. Tambah lagi 5 tahun berarti 20 tahun. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara ini yang terkait juga dengan apa yang saya perjuangkan, pada akhirnya saya tidak bisa memisahkan itu dari ruang doa. Jadi negara ini buat saya adalah ruang doa, bukan hanya tempat saya hidup, bukan hanya tempat saya membesarkan anak-anak, tapi negara ini adalah ruang doa. Jadi setiap mau kerja itu selalu ada doa di situ. Dari setiap keputusan itu jadinya doa dulu, setiap mau ngomong doa dulu gitu. Jadi alhamdulillah sih itu perjalanan yang cukup panjang, yang sangat saya syukuri diberi kesempatan untuk memaknai semua apa yang saya lakukan ini menjadi ruang doa. Peristiwa, ya ada pengalaman pribadi, ada peristiwa yang terjadi di tanah air. Tadi seperti orang-orang yang
bekerja di pemerintahan tapi upahnya nggak dibayar-bayar misalnya gitu. Saya bilang kas negara tidak kosong sebetulnya, hanya bolong. Nah itu dikaitkan dengan sebenarnya juga soal orang bayar upah pegawainya dan sebagainya, itu kan sudah ada di dalam kitab suci, ada sebetulnya. Itu kan sibuk di dunia politik. Cukup nggak? Entertain. Udah cukup? Kalau ada rencana kembali ke dunia entertain, Mengalir aja lah, mengalir. Yang penting saya masih punya ruang untuk berekspresi ya, kayak gini ya, menulis, berkesenian begitu. Ini kan juga tadi mengentertain juga. Di TV lagi ya, kalau pas ada yang nawarin dan cocok waktunya, insya Allah. Masalahnya nggak ada yang nawarin, udah nggak laku. Tapi harapannya apa nih Teh ketika orang baca puisi Teh? Pertama ya tentu saja saya berharap bahwa keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak membuat saya berharap setidaknya untuk diri saya tidak membuat saya menjadi berjarak dengan peristiwa yang terjadi dalam realitas kehidupan sehari-hari. Jadi yaitu doa itu adalah nafas kita, doa itu adalah perjuangan kita. Semua dilapisi dengan doa, semua diawali, diiringi, diakhiri dengan doa. Kalau saya, karena kerjaannya berat, kerjaannya tidak mudah ya, apalagi ketika harus membongkar beberapa kasus besar, itu sangat tidak mudah. Kadang pengen nyerah gitu, tetapi ketika kita balik lagi, di atas kekuasaan manusia yang paling berkuasa ada kekuasaan Tuhan yang tidak mungkin ditundukkan, yang tidak mungkin dikalahkan. Itu aja keyakinannya.